Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ayuni Nurhalida dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas A1 dengan NIM 211F10362. Yang terhormat kepada Bunda Sugiyartati SPD MPD selaku dosen penggempu mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Masalah Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya, yaitu tentang konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Baik. Yang pertama yaitu pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dipastikan banyak permasalahan sosial, dampak dari perubahan atau perkembangan zaman dari selanjutnya yaitu pengertian permasalahan sosial secara umum. Permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu. Penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelaah tanpa adanya pertimbangan ukuran-ukuran dari masyarakat mengenai apa yang dianggap buruk atau baik. Faktor pencetus masalah sosial. Yang pertama, perkembangan masyarakat. Masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok sehingga terjadinya kekagetan budaya atau kultur shock dan kesenjangan budaya kultur lack. Yang kedua itu permasalahan sosial umumnya juga timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat, sehingga menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Kemudian, permasalahan sosial akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur kebudayaan, dan terjadi pula bentrokan dan ketidaksesuaian, sehingga hubungan antara sosial terganggu dan mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok. Contohnya seperti bentrokan orang Kalimantan dan Madura, seperti itu. Berikut pengertian masalah sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut Suarjono Swekanto. Suarjono Swekanto menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang kedua itu menurut Vincent Parillo dalam Suetomo 2013
Vincent Parillo dalam Suetomo menurutkan pengertian masalah sosial merupakan suatu masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu, tetapi suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial, namun terjadi dalam waktu singkat dan menghilangkan, bukan termasuk masalah sosial. Yang ketiga itu menurut Suetomo. Pengertian masalah sosial menurut Suetomo merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Yang keempat itu menurut Leslie. Leslie berpendapat bahwa pengertian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat. Sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disesuaikan, dan karena perlu penyesuaian untuk mengatasi atau memperbaiki masalah-masalah tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa saja faktor penyebab masalah sosial. Apa saja sih faktor penyebab masalah sosial itu? Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan distribusi dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Contohnya seperti ini. Contoh permasalahannya, orang yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan, namun orang yang lebih mampu, lebih kaya, mendapatkan bantuan karena ada hubungan kekerabatan dengan pihak yang berwenang. Selanjutnya yaitu faktor sosial. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara, termasuk di Indonesia. Kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia lebih terlihat antara orang kaya, baik pejabat maupun pengusaha, dengan rakyat biasa. Biasanya permasalahan faktor sosial ini menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Salah satunya kemiskinan dan kekurangan lapangan pekerjaan. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni berasal dari faktor budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi diantaranya yaitu kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Dalam masalah tersebut, budaya sangat
berperan dari faktor masalah sosial, karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Munculnya berbagai budaya luar dianggap sebagai budaya baru yang ternyata menerbas dan membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin dan menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat secara luas. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh masalah yang bersumber dari faktor psikologis ini biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal, dan munculnya raja-raja palsu, juga munculnya gerakan separatis anti pemerintah. Faktor permasalahan sosial yang lainnya adalah faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini terjadi di masa kini dan sangat relevan, yakni terjadinya pandemi COVID-19 seperti itu, ya. Nah, yakni faktor teknologi. Faktor terakhir yakni adanya permasalahan sosial yang dipicu karena sebuah teknologi. Kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi tak serta merata teknologi menguntungkan semua pihak. Kemudian teknologi ternyata bisa memicu adanya permasalahan sosial, terutama bagi yang hidupnya bergantung dengan hal-hal yang bersifat manual atau ketinggalan zaman. Contoh yang paling dekat saat ini adalah kemudahan memesan makanan atau berpergian menggunakan ojek online seperti itu. Bagi masyarakat luas dan juga yang bekerja di perusahaan ojek online tentu akan dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Akan tetapi hal ini jadi masalah bagi orang yang berprofesi menarik becak, ojek pangkalan, dan juga penjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi. Termutakhir karena jualnya akan lebih sepi dibandingkan yang lain. Begitu. Berikut merupakan bentuk-bentuk masalah sosial, yaitu seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan sosial, penyakit, pandemi dan endemi, kenakalan remaja, pendidikan yang tidak merata, seperti itu. Berikut penjelasan dari kemiskinan. Permasalahan sosial yakni kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar
seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, serta kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Saat ini, masalah kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh beberapa negara. Masalah kemiskinan dalam bermasyarakat atau di ruang lingkup yang lebih luas kemudian menjadi masalah sosial karena mulai mewabah dan bertambah banyak. Saat ini, masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Saat ini, hasil survei menunjukkan bahwa ada kenaikan pengangguran di Indonesia mencapai 2,67% dari jumlah awal, yakni sekitar 28 juta orang, atau sekitar mengalami kenaikan 9,77 juta orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka TPT 7,07% karena dampak pandemi COVID-19. Faktor pengangguran tersebut menjadi salah satu faktor kemiskinan pada permasalahan ekonomi karena masyarakat pada dasarnya membutuhkan alat pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu. Lanjut, fokus masalah kemiskinan, ya. Yang pertama, faktor internal merupakan orang dengan kategori miskin ini tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak atau pendapatan dan tidak berusaha mengubah hidupnya keluar dari lingkungan kemiskinan. Seperti itu. Sementara faktor eksternal salah satunya terjadinya perubahan struktur sosial, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, hingga saat ini memang tidak ada tindakan yang bisa langsung dilakukan untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Terlebih jika masalah kemiskinan ini mendarah daging. Selain faktor pengangguran, faktor kemiskinan juga terjadi karena dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor ekonomi. Terjadinya permasalahan sosial, pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran hingga saat ini sering menjadi masalah utama dalam perekonomian. Hal ini karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya produktivitas, menurunnya pendapatan masyarakat, dan menyebabkan masalah kemiskinan secara global. Masalah pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang selalu tinggi juga permasalahan sosial karena akan menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan
pengembangan ekonomi. Seperti itu. Ya, baik, selanjutnya kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris. Crime yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas jadi pemicu utamanya. Hal ini karena ada berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ke ranah kriminalitas. Beberapa tindakan yang termasuk unsur kriminalitas di dalam undang-undang melalui dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, maupun psikologis. Sesuai dengan pandangan teori faktor permasalahan sosial, lingkungan sosial, dan kekuatan sosial sebagai faktor penyebab munculnya kejahatan. Kriminalitas berkembang karena berkembangnya teknologi dan meningkatnya pertumbuhan suatu negara. Permasalahan sosial di Indonesia yang juga masih terjadi adalah kriminalitas. Contohnya adalah karena masalah pengangguran, maka tindakan kriminal bisa terjadi. Contohnya mencuri atau menjamret demi bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti itu. Terjadinya pembunuhan karena adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Selanjutnya, saat hal tersebut terjadi, pemerintah akan terus berupaya mengembangkan berbagai kualitas negara dan taraf keamanan. Akan tetapi, tingkat kejahatan juga semakin meningkat dengan kualitas perbuatan yang semakin berat. Bahkan, kejahatan dapat menandingi kekuatan hukum yang berlaku. Terlebih pada masa modern seperti saat ini, adanya tingkah laku kriminalitas dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas sebab hal ini dirasa sudah membudaya dan sudah menjadi rahasia umum yang dapat ditebak. Seperti itu. Misalnya praktik korupsi, uang pelicin atau suap untuk mempercepat penyelesaian masalah, tanda bakti atau gratifikasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada pula tindakan kriminalitas yang diistilahkan dengan cybercrime, yakni sebuah perbuatan yang melanggar hukum karena dilakukan dengan perantara internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Karakteristik kejahatan dunia maya ini berbeda dengan kejahatan dunia nyata, baik dari ruang lingkup, pelaku, sifat, dan modus. Seperti itu. Selanjutnya, kesenjangan sosial. Bentuk permasalahan sosial selanjutnya adalah terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Biasanya
Kesenjangan sosial terjadi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Pejabat dengan rakyat biasa, dan lain sebagainya. Faktor kesenjangan sosial umumnya terjadi karena adanya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan, seperti itu. Kesenjangan sosial juga menjadi permasalahan sosial sebab menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial yang bisa meledak menjadi konflik sosial. Di Indonesia sendiri telah terjadi berbagai macam konflik sosial. Contohnya konflik horizontal yang sebenarnya menjadi dasar akar permasalahan. Asalnya adalah adanya kesenjangan sosial yang berimplikasi menimbun kecemburuan sosial. Masalah sosial ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi secara umum, seperti itu. Pada suatu sisi ada kelompok masyarakat yang hidup mewah dan berkecukupan, namun di sisi lain ada masyarakat yang hidup kekurangan dan mengalami segala keterbatasan ekonomi. Hal ini jadi masalah ketika ada kemudahan akses bagi masyarakat yang berkecukupan dibandingkan masyarakat yang pas-pasan, seperti itu. Beberapa konflik sosial yang terjadi di Indonesia yang terjadi karena adanya sentimental suku, agama, penduduk asli dan pendatang, dan lain sebagainya. Dari masalah sosial ini, akibat muncul konflik terbuka yang memberikan dampak pada relasi sosial sehingga munculnya stigma, prasangka dan sentimental yang berujung kecemburuan sosial. Permasalahan kesenjangan sosial ini terjadi di Indonesia. Misalnya antara kemudahan akses yang didapat oleh orang kaya dan juga kesulitan akses untuk orang miskin. Hal ini dipengaruhi karena faktor ekonomi dan juga pengaruh letak geografis dan faktor demografis masyarakat, seperti itu. Selanjutnya, penyakit pandemi dan endemi. Penyakit bisa menimbulkan terjadinya permasalahan sosial. Faktor ini sangat relevan dengan yang saat ini terjadi. Munculnya pandemi COVID-19 membuat berbagai masalah sosial baru yang berdampak pada masalah ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, permasalahan sosial yang berasal dari munculnya penyakit baik pandemi maupun endemi ini menjadi berbagai fasilitas kesehatan yang kurang bisa diakses karena adanya berbagai batasan, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang tidak tertolong, seperti itu. Terjadi pula masalah kekurangan pangan karena banyak lapangan kerja yang ditutup karena sebagai aturan pembatasan warung-warung, kecuali yang juga kekurangan pelanggan. Dan masih banyak lagi terjadi karena adanya wabah penyakit menular. Permasalahan sosial yang sangat relevan di tahun ini adalah terjadinya pandemi COVID-19. Masih terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai dampak bagi masyarakat, mulai dari masalah ekonomi, pengangguran, pendidikan, masalah sosial, dan lain sebagainya, seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga termasuk permasalahan sosial karena sebagai bentuk
pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Terjadinya pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Biasanya khusus kenakalan remaja diantaranya adalah kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Ya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena dianggap bukan sebagai kasus pelanggaran hukum. Ya. Nah, sementara itu, kasus seks pranikah di kalangan remaja, aborsi dan lain sebagainya dianggap perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma masyarakat. Kasus kenakalan remaja biasanya disebabkan karena belum matangnya emosi remaja yang ditandai dengan penilaian situasi kritis terhadap kepercayaan diri dan kemampuan diri sendiri dalam mengambil sikap bertindak dan lain sebagainya. Selanjutnya, kasus kenakalan remaja menjadi permasalahan sosial ini dianggap sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja yang gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain sesuai seusianya selama masa perkembangan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pendidikan yang tidak merata. Terjadinya pendidikan yang tidak merata memicu terjadinya permasalahan sosial karena menjadi salah satu dampak negatif bagi bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya, saat ini masyarakat Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu kebodohannya. Menurut survei, karena dia rasa masih memiliki kualitas SDM rendah. Selain itu, kurang meratanya pendidikan di Indonesia juga jadi penyebab. Mengapa kualitas SDM di Indonesia masih rendah? Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan terisolasi secara geografis sehingga tidak dapat menjangkau pendidikan dan kesulitan mendapat akses pendidikan yang layak. Tidak bisa dipungkiri, maju atau tidaknya sebuah negara ditentukan dengan kualitas pendidikan dan kualitas SDM. Jika sebuah negara ingin maju, maka harus memiliki SDM yang berkualitas seperti itu. Contoh, Gubernur Kalimantan memberikan siswa S2 pada guru di tingkat SD SMA, diberikan honor kesejahteraan, tapi gimana dengan guru-guru honor di daerah? Seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, comment, and like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.